waktunya hari ini ya, yang sudah diberikan untuk hari ini kita sama-sama belajar tentang diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan lewat komunitas belajar sekolah kita SDN 006 DS. Ya, hari ini kita belajar bersama tentang budaya positif. Ya, tapi sebelum kita masuk dalam materi kita hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan kegiatan namanya Cobalah Buka. Coba cari pasangannya masing-masing. Ibu belum ada ya? Oh, Ibu sama Mbak Kia berarti? Ya. Semuanya pasangannya masing-masing. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan Cobalah Buka. Jadi nanti berhadapan-hadapan dulu. Jadi begini cara permainannya. Masing-masing satu orang, entah itu yang salah satunya mengepal tangan, terus yang satunya temannya itu tugasnya dia menyuruh temannya membujuk bagaimana untuk dia membuka kepala itu, karena di dalam kepalanya itu ada sesuatu rahasia, ada sesuatu yang berharga, ada sesuatu yang spesial sehingga dia mendekat dengan sangat erat. Dan tugasnya yang tidak mendekat tangan itu dia membujuknya. Ya, bagaimana supaya dia memberitahukan hal yang berharga yang ada dalam kepalanya itu. Ya, silakan kita coba. Waktunya hanya 30 detik ya. Nanti bergantian ya Bapak Ibu, bergantian. Coba, silakan. Satu aja tangannya. Salah satunya kepal, satunya membujuk supaya membukanya. Jadi satu dulu. Satu orang yang mengepal terus membujuk temannya untuk membuka kepalanya. Dalam kepalanya ini ada sesuatu yang berharga. Ya, coba bujuk temannya. Bagaimana caranya membujuknya supaya terbuka? Satu aja kepalanya. Bujuk ya Bapak Ibu temannya supaya dia mau buka. Gimana caranya? Mau intimidasi ke dia, mau maksa ke dia, mau berpukul ke dia supaya dia buka atau memancam? Silakan Bapak Ibu. Ya, coba bergantian, coba dicoba bergantian. Oke, Bapak Ibu cukup ya. Nah, di sini ada 3 pertanyaan buat kita semua. Yang pertama, apakah Anda atau yang si B atau si A membuka kepala tangannya saat membujuknya? Tidak. Dibuka nggak? Tidak. Mengapa? Berikan alasan yang tidak membuka kepalanya. Kenapa tidak membuka kepalanya? Kenapa? Bukanya pakai ancaman, Bu. Oh, karena ada ancaman. Ada apa lagi? Ada tindakan kekerasan mungkin? Pemaksaan. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Alasannya Anda menutupnya dengan kencang dan tidak mau membukanya. Bagi yang menutup sekarang. Ada rahasianya. Ada apa lagi? Apa? Ada emasnya. Ya, ada sesuatu yang tidak mau diketahui oleh orang lain ya. Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa yang memegang kendali? Yang menutup. Yang menutup diri sendiri. Oke, Bapak Ibu, dari kegiatan ini kita akan belajar tentang paradigma baru ya dalam proses pembelajaran kita. Nah, di sini kita tentunya sudah tidak asing dengan ini ya Bapak Ibu ya. Ya, pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Ya, ini yang sering sekali tidak bisa kita pisahkan dari diri kita ya. Ini adalah profil sensi ya. Oke. Nah, di sini pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran diferensiasi ini mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang mau jelaskan pembelajaran seperti apa? Diferensiasi itu berdasar dari bahasa Inggris diferensiasinya berbeda-beda. Jadi dia mengajarnya sesuai dengan karakter siswa. Siap. Ya, betul banget ya. Ya, jadi pembelajaran mungkin ada yang lain mau tambahkan, Bapak Ibu?
Oke, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran di mana kita melihat karakter atau profil dari anak saat kita membuat suatu pembelajaran, ya. Oke, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari anak didik kita. Kemudian sehingga para peserta didik atau murid sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan perlu digarisbawahi berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan namanya profil Pancasila. Jadi ini saling berkaitan ya Bapak Ibu. Jadi ini acuan kita sebagai seorang pendidik. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, mungkin ini adalah sesuatu hal yang sering kita lakukan. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti tadi kegiatan yang kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi situ mungkin ada something ya. Saat kita mau memaksa murid itu kok ini kok apa sih? Sudah dipaksa, sudah dimarahin, sudah dipukul, sudah diomelin. Oh, dia masih berpegang teguh pada hal ini ya. Nah, ini adalah ilusi di mana guru mengontrol murid untuk tidak melakukan sesuatu, dia hanya berpegang teguh pada hal yang dia anggap itu benar. Dan kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang dapat menguatkan karakter. Di sini adalah menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, saat kita melakukan ini, Bapak Ibu, ya kita hanya bisa mengkritik tanpa mengontrol pada identitas, maka kita termasuk dalam ini sensitif banget ya. Nah, berarti kita sudah masuk dalam menunjukkan rasa bersalah Bapak Ibu. Nah, di sini Siapa lagi? namanya kayak mana sih kayaknya tadi? Oke, lanjut saja Bapak Ibu. Selesai cukup besar ya? Ya, di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi pada saat ilusi kritik membuat orang itu adalah kita masuk dalam identitas gagal. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol dalam jangka waktu tertentu saja. Ini sering sekali kita mengiming-iming biasanya yang penguatan positifnya. Nah, kalau kamu bisa menjawab, saya kasih kamu nomor itu. Nah, ini biasanya seperti ini ya. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu, bujukan atau something yang kita berikan kepada murid itu hanya sebagai kontrol yang sementara saja. Itu enggak? Rasa enggak Bapak Ibu? Nah, saat kita mengimingin sesuatu kan berarti kontrolnya hanya sementara aja. Mungkin berlaku hanya beberapa. Ini berapa nanti saya boleh lanjut. Nah, itu hati-hati buat kontrol di sini ya. Dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru atau usaha yang dilakukan oleh guru. Oke, terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk dewasa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka waktu panjang dari sebuah hubungan permusuhan atau terbentuk. Jadi kadang-kadang kita melihat sini orang dewasa itu suka memaksakan. Ya, kita lebih cenderung kayak kontrolnya itu ibu dulu begini ya. Itu kadang-kadang kontrolnya seperti ini tidak bisa kita lakukan kepada murid kita. Maka akan terjadilah namanya permusuhan. Nah, jadi itu permusuhan itu kalau murid sama guru sudah ada namanya rasa permusuhan itu perlu diperbaiki ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita masuk dalam mengubah paradigma stimulus. Nah, di sini ada stimulus respon. Ya. Ini yang sering terjadi stimulus respon, dan ini dari kontrolnya yang harus kita lakukan. Pertama adalah realitas kebutuhan kita sama, tapi menurut teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Sering sekali kita menyamakan kebutuhan kita di zaman kita melampau dengan anak sekarang itu sama saja. Sama-sama pendidikan kok, sama-sama mengajar, kita juga sama-sama belajar, tapi ibu dulu nggak begitu. Tapi kita harus lihat bahwa realitasnya kebutuhan kita berbeda di zamannya. Ya, itu perlu dipahami Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah sering stimulus respon kita menjadi seperti ini. Semua orang melihat hal yang sama, tapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini saja KP bentuknya. Ini ada saat kita main sama murid, pasti dia mengatakan ini seperti apa. Di sini pasti banyak yang berbeda. Ya, tidak ada semua itu
Tapi kalau terkontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kadang-kadang kita melihat apa yang dilakukan murid itu selalu sama. Saat dia menjadikan pensil atau mencoret-coret, tapi kita harus melihat bahwa kenapa ada tujuannya. Kenapa murid kita melakukan hal tersebut? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, dia kontrolnya. Hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Seperti tadi Bapak Ibu yang mau dipukul, tetap pada pendiriannya. Berarti tadi ada teman-teman sampaikan bahwa kontrolnya adalah diri sendiri disebut. Kemudian saya bisa mengontrol, itu udah tadi ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan atau dikatakan adalah gagal. Kontrolnya adalah kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi ini ada hal yang sangat penting. Kolaborasi itu bukan hanya terjadi pada rekan guru sama rekan guru, tapi itu juga harus terjadi pada murid dan guru, bahkan kepada orang tua juga. Sehingga pemaksaan ini pun tidak akan terjadi. Jadi kita butuh namanya menciptakan pilihan baru. Jadi menampilkan sesuatu pada anak. Jadi saat kita membuat sesuatu kesepakatan kelas, kita ada pilihan. Kita akan mensepakati bersama tentang apa yang ingin kita lakukan. Nah, itu termasuk adalah kolaborasi. Saat kita melakukan itu, apa efeknya Bapak Ibu? Kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Tidak akan terjadi namanya pemaksaan, atau kita bahkan membujuk. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Tidak ada lagi you menang, gue kalah. Aku kalah, you menang. Tidak ada seperti itu. Semuanya menang. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan membahas tentang disiplin positif itu seperti apa sih Bapak Ibu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, riut, ancaman atau tiga hal ini masih kita lakukan ya Bapak Ibu, maka kita sadari. Nah, hal seperti ini kita akan lihat selanjutnya apa yang harus kita lakukan supaya hal-hal ini tidak akan terjadi dalam hidup kita. Oke, lanjut. Tujuan dari disiplin positif adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini perlu kita pahami ada 5 kebutuhan dari manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contohnya adalah makan, minum, tempat tinggal, kenyamanan, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan cinta, rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, bermain, tertawa, dan antusias. Ini Bapak Ibu kita akan bahas satu-satu pertahanan hidup. Ini adalah kebutuhan dasar dari kita semua, termasuk murid kita. Tentunya kita ingin semua ini adalah tercukupi dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, saat kita tidak tercukupi bertahan hidup kita tercukupi, salah satunya apa yang Bapak Ibu rasakan? Ada yang kurang nggak? Ada yang mengganggu nggak? Tentunya ada yang mengganggu ya. Nah, saat tidak terpenuhi ini pasti ada yang mengganggu. Kita kesehatan, keamanan kita, Ya, tempat tinggal yang kurang layak. Mungkin kita tidak menerima makanan atau pakaian yang cukup. Ya, jadi hal seperti ini saat tidak terpenuhi, kita akan melakukan hal-hal yang mungkin bisa berakibat pada pertahanan hidup kita. Kemudian kasih sayang, dan cinta ini dibutuhkan semua orang. Karena Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini terjadi apabila ini tidak terjadi salah satunya, maka tidak tercukupi, maka yang akan terjadi adalah pelanggaran. Bapak Ibu sadari nggak saat kita tidak mencapai semua 5 ini, ada nggak kontrol diri kita yang lepas? Maksudnya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Mungkin kita mulai tidak disiplin, mungkin kita mulai sudah melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Bisa nggak Bapak Ibu? Iya. Bahkan mungkin kita juga tidak akan bisa bersosial dengan orang lain. Karena 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak tercukupi. Sama halnya dengan murid-murid kita di sekolah. Saat mereka tidak mendapatkan 5 hal ini dalam hidup mereka, ya pasti di kelas itu banyak hal-hal yang tidak layak untuk kita lihat, bahkan untuk tidak kita dengar. Contohnya bertahan hidup. Kadang kan mereka datang telat ya, Bapak Ibu. Ditanya kenapa datang telat? Mungkin
karena pakaiannya belum dicuci, ya kan? Mungkin pakaiannya mungkin ada yang kotor atau robek, atau mungkin tempat tinggalnya ke sekolah ini jauh, tidak ada antar, mungkin juga makanannya membuat dia tidak sehat dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini harus kita ketahui kebutuhan yang ada pada anak kita. Kenapa anak kita dibanyakin di kelas, dikasih tahu, dikasih hukuman, tidak pernah sama sekali berubah. Mungkin cari kasih sayang yang diterima tidak cukup, sehingga dia selalu mencari namanya perhatian. Ya kan, Bapak Ibu lihat anak kita, Bu, ini anak sudah dikasih tahu, sudah diberitahu, bahkan sudah dihukum, masih saja dia melakukan seperti itu. Karena dia cari perhatian, dia minta dipeduli, dia ingin diterima juga seperti yang lain. Makanya dia mencari hal-hal yang positif. Kemudian penguasaan diri. Kadang anak-anak kita itu kadang bertingkah ya, temannya diancam, temannya dipalakin. Nah, di sini dia sedang menunjukkan bahwa dia itu harus diakui dan didengar. Makanya anak-anak kita tuh kadang-kadang tingkahnya kok kayak ngebos di kelasnya, ya kan? Dia mulai mengancam temannya satu-satu. Ada nggak Bapak Ibu muridnya seperti itu? Mulai melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini sebenarnya dia sedang mencari, menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemimpin. Atau mungkin murid kita yang dikit-dikit angkat tangan, dikit-dikit mau maju ke depan, mau mimpin. Ada nggak seperti itu Bapak Ibu? Dia ada di fase ini. Dia ada di hal ini, penguasaan. Dia ingin menunjukkan dirinya. Dia juga ingin diakui dan didengarkan. Jadi Bapak Ibu, mungkin buat kita semua, supaya anak kita mendapatkan ini semua, mari kita mengambil bahwa mungkin itu dia sedang ada di fase ingin diakui. Karena anak-anak itu ingin selalu dia tampil. Memang kita sering-sering harus bukan memberikan reward tapi ya, apresiasi kepada murid kita. Misalnya dia bisa menghitung 1 tambah 1 sama dengan 2. Wow, good job, diberikan tepukan kan, diberikan semangat kan, dan seperti itu ya, bukan reward lainnya. Kemudian kebebasan. Di sini kita melihat anak yang mandiri memiliki pilihan. Nah, di sini kadang-kadang murid itu kelihatan bebal, keras kepala. Sebenarnya dia sedang menunjukkan bahwa dia ingin memilih sesuatu yang baru. Dia ingin menunjukkan arah dirinya. Makanya kadang ada dalam satu kelompok itu dia tidak mau diatur. Dia mau menunjukkan aku pengennya seperti ini, Bu. Aku pengennya seperti ini. Karena dia memang ada di hal ini ya Bapak Ibu, ingin menunjukkan pilihannya, dia ingin mencoba hal baru. Makanya murid kita itu kadang di kelas 1 hal-hal baru, karena dia tuh lihat lagi yang baru, ke situ lagi tengok, di situ terus. Nanti kalau dia udah tahu, dia pasti pindah lagi. Ya. Kemudian kesenangan, bermain, tertawa dan antusias. Nah, dari 5 kebutuhan ini, yang paling utama adalah yang harus dimiliki anak kita adalah kesenangan dan kasih sayang dan cinta. Kalau 2 kebutuhan ini kita berikan di sekolah, maka proses pembelajaran kita akan berjalan dengan baik. Karena pada umumnya anak-anak kita sini, kalau kita lihat survei ya, kasih sayang yang mungkin kurang dan kesenangan. Jadi pada saat kita dalam memberikan pembelajaran, mungkin 2 hal ini harus masuk dalam proses pembelajaran kita. Lanjut, motivasi perilaku manusia itu ada 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu yang datangnya dari luar. Tadi misalnya gini contohnya, saya ikut 17 Agustus karena ingin dapat hadiah. Nah, kalau intrinsiknya, saya ikut acara 17 Agustus karena saya tertarik dengan kegiatannya. Nah, gitu ya, berbeda ya Bapak Ibu ya tujuannya ya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan atau orang lain yang termasuk ekstrinsik. Kalau dari untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi yang perlu kita tanamkan kepada anak kita. Saat dia belajar, saat dia melakukan sesuatu, bukan karena ada something-nya, ada imbalannya, ada penghargaannya. Ini perlu kita garis bawain bahwa itu semua tidak berlaku lagi dalam pembelajaran, karena ini yang ingin kita capai. Mereka melakukan itu semua adalah untuk menghargai diri sendiri dan mendapatkan nilai-nilai yang mereka percayai. Lanjut, di sini ada 3 hal, yaitu yang sering kita dengar pasti hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini kalau hukuman itu berupa tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan,
bersifat satu arah berupa hukuman atau fisik psikis. Jadi sih teman-teman, hukuman ini sebenarnya tidak disarankan untuk dilakukan di dalam satuan pendidikan karena berakibat tadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi murid itu kadang-kadang dengan hukuman itu mereka malah bukan semakin tidak terpola gitu ya. Jadi mereka semakin, kalau kita negatifnya itu semakin malah semakin liar gitu. Jadi kita perlu namanya, nanti kita akan sampai di sana mungkin lebih cepat Bu ya. Nanti kita akan masuk di dalam restitusi lewat ini, tapi kita prosesnya akan lewat restitusi. Restitusi adalah memperbaiki tadi ini, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita akan ada di fase ini tidak kita tinggalkan dan kita akan ada di sini. Restitusinya itu adalah proses di mana nanti kita sama-sama praktek ya Bapak Ibu. Kita akan melakukan langsung restitusinya, langsung prakteknya. Lanjut. Nah, hukuman itu negatif, ini sifatnya netral dan lebih ke positif. Tapi saya sarankan Bapak Ibu, kita sudah ada di fase ini. Mungkin kita ada di fase ini ya Bapak Ibu. Kalau ini kan nggak mungkin ya. Kita ada di proses netral. Tapi saya ingin membawa kita ada di sini, lebih ke positifnya, masuk di restitusinya langsung. Nah, di sini apakah hal yang ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, itu merupakan rekonstruktif ya, Bapak Ibu. Terus kemudian di sini penghargaan, seperti yang tadi saya sampaikan, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan memiliki dampak kurang baik diantaranya karena penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, dan kelima penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan adalah menghukum. Jadi Bapak Ibu, kalau saat kita memberikan penghargaan kepada anak, tidak lagi dilakukan karena ini ada sebenarnya tidak tanpa kita sadari sebenarnya niat baik ya Bapak Ibu, tapi ternyata dampaknya ini kita akan alami. Mungkin dampaknya tidak terlihat langsung, tapi ini akan anak-anak kita alami. Jadi mungkin setelah kita mengetahui hal-hal seperti ini, mungkin kita akan mengurangi memberikan penghargaan kepada anak kita lewat riut ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol dari guru. Pertama adalah menghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, 5 kontrol yang ini perlu kita pendalaman. Apakah kita adalah seorang guru penghukum? Tentunya bukan. Apakah kita membuat merasa bersalah? Tentunya bukan. Yang ketiga kita adalah teman, yes, memantau, yes, dan manajer. Dari 5 ini, guru harus ada di posisi ini, manajer. Ya, posisi guru yang sebenarnya harus di sini. Dia harus bisa menjadi kontrol buat murid-muridnya sebagai manajer. Tugasnya ngapain aja? Ya, nanti sama-sama Bapak Ibu kita akan belajar lewat restitusi ya. Oke, lanjut. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, sini contohnya, kasusnya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Biasanya kontrolnya itu biasanya dari gurunya adalah lari mengelilingi lapangan 2 kali putaran. Sudah berapa kali diberitahu kamu selalu membuat kecewa ibu. Ini kontrolnya guru ya. Biasanya seperti ini ya. Kamu selalu membuat kecewa guru. Pasti ada kata-kata itu. Terus kemudian selanjutnya, misalnya kasus tidak memakai atribut lengkap pada satu upacara. Kemudian kalau penerapannya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali tolong jangan diulangi. Ini adalah tadi kan negatifnya ya Bapak Ibu, positifnya ke sini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu posisinya beri atribut, jangan diulang lagi. Nah, mungkin itu adalah kontrol dari seorang guru saat memberikan sanksi atau hukuman itu yang kalau yang tadi seperti di awal ini kan Bapak Ibu putar 2 kali, terus mengucapkan kata-kata yang tidak mengandung budaya positif, ya kan? Kecewa. Nah, tapi anak-anak akan dapatnya kata kecewa. Kecewa ini bisa membuat anak-anak menjadi frustasi ya Bapak Ibu. Nah, di sini kata-kata itu mungkin ya universal kebijakannya, ya kata-kata bijaknya kita ganti tadi ya. Ganti tadi hukumannya dengan ini ya. Ayo dong Mak, ikuti aturan sekolah ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali tolong jangan diulang. Oke, terus apa yang apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, nanti saat kita nanti ada praktek restitusinya Bapak Ibu, keren nanti
saat kita melakukan itu pasti banyak hal positif yang akan kita dapatkan ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Nah, tujuan dari segitiga ini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini adalah tujuan dari restitusi supaya kesalahan-kesalahan tadi bisa diminimaliskan dan mengembalikan karakter yang lebih kuat. Nah, ini ada beberapa kasus, biasanya kasus-kasus, ini kemarin kasus-kasus dari KKP ya Bapak Ibu, tapi tidak apa-apa kita pakai bersama. Nah, ini sering kita alami. Nah, kita akan mempraktekkan segitiga restitusi. Ini kasusnya berbeda-beda. Nanti saya akan masuk ke dalam ini. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi kebutuhan, terus masuk menstabilitaskan identitas, memvalidasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Ada tiga, bentuknya tiga. Hanya dikatakan segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini biasanya validasi kebutuhan ya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan untuk validasi, kemudian untuk menstabilkan identitas. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi mungkin Bapak Ibu selama ini kita tuh kadang-kadang saat anak melakukan pelanggaran, kamu kenapa melanggar? Kok kamu lagi? Kenapa kamu melanggar? Ini memang ini nggak bisa dikasih tahu ini. Memang ini bandel ini. Ini lagi. Nah Bapak Ibu, kata-kata itu tidak kita pakai lagi setelah kita mengetahui namanya segitiga restitusi. Ini kita pakai. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Bapak Ibu pernah melakukan kesalahan tidak? Pernah. Setiap saat pasti melakukan kesalahan. Anak kita pasti juga ada di posisi ini. Inilah budaya positif yang harus kita tanamkan untuk komunikasi kita kepada anak. Tidak lagi mengintimidasi, tidak lagi menanyakan sesuatu yang langsung ke mental atau menjatuhkan mental dari anak. Nah, ini adalah kata-kata yang membudayakan positif di sekolah. Sehingga coba pernah kemarin saya lakukan riset ya Bapak Ibu, kebetulan dengan tugas saya ada videonya itu, tapi belum tidak ada di sini. Saya melakukan segitiga restitusi dan pada saat saya tanya sama anak saya, gimana saat kamu diinterogasi melakukan kesalahan dengan langsung seperti itu dengan cara yang lebih ini, tidak publikasi gitu, dipanggil gitu. Bu, lebih senang yang dipanggil loh Bu. Mereka tuh lebih senang dipanggil daripada langsung ditanyakan di tempat TKP kejadian. Jadi Bapak Ibu mungkin sini tidak ada salah benarnya, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah dalam hal ini. Kita sama-sama perbaiki. Saat kita mengetahui hal ini, kita sama-sama perbaiki untuk menstabilkan identitas. Karena ini adalah proses di mana untuk memperkuat karakter dari peserta didik kita. Ya, jadi mungkin kita sebagai guru adalah saat anak kita melakukan pelanggaran, kita harus tidak boleh menstabilkan identitas itu di depan publikasi. Kita panggil anak itu dan kita lakukan segitiga restitusi. Saat kita sudah menstabilkan identitas di sini, yang mereka rasakan adalah keterbukaan. Mereka akan lebih terbuka Bapak Ibu. Kenapa? Di sini mereka diberikan suatu kepercayaan. Mereka akhirnya merasa bahwa saya diterima gitu. Saat saya merasa bersalah, saya tidak diintimidasi, saya tidak dihakimi, tapi dia berusaha untuk mencarikan saya solusi. Itu yang dirasakan oleh kita. Jadi tugas kita adalah mencarikan mereka solusi, bukan mempersalahkan apa yang mereka lakukan. Dan setelah itu, saat kita sudah masuk di sini, kita melihat validasi kebutuhannya. Adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya contohnya, coba kasus yang tadi Bapak Ibu yang dipegang, coba boleh saya ada yang satu orang bacakan, kita sama-sama kerjakan kasusnya. Siapa yang mau baca? Oh Ibu Sri, baca kasus B. Anda adalah wali kelas 9 SMP Belitung. Suatu hari saat perjalanan belajar mengajar sudah selesai, Anda dihampiri oleh salah satu guru yaitu Pasti. Guru tersebut menceritakan kejadian yang terjadi pada hari ini pada salah satu murid Anda yaitu Gita. Menurut Bapak Pasti, beliau dan guru lainnya merasa bahwa Gita berbohong saat guru-guru tersebut mengajar. Gita beberapa kali
Ya, di sini ada kasus Bapak Ibu, anaknya adalah bernama siapa tadi Bapak Ibu? Oh, ada yang mendengar? Bita. Pak Basti di sini. Pak Basti ini sebagai pelapor ya Bu ya. Nah, sebagai pelapor. Bita ini suka ke kamar mandi ya, terus menerus. Kalau setiap ditanya dia sembelit. Nah, Pak Basti ini menawarkan Bita untuk pergi ke unit kesehatan sekolah, namun ditolak oleh Bita. Anda mengerti dengan situasi dan akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Bita. Keesokan harinya meminta waktu untuk Bita. Nah, sekarang Bapak Ibu ada 3 keyakinan kelas. Mungkin di Bapak Ibu Wala sudah buat keyakinan kelas ya, di kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Sudah ada ya, sudah ada kesepakatan ya. Nah, di situ ada 4 keyakinan kelas. Yang pertama, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri sendiri, percaya menghormati orang lain, serta barang miliknya senantiasa membantu. Dari keempat ini yang mana yang Bita tidak lakukan Bapak Ibu keyakinan kelasnya? Pertama, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri sendiri, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, atau senantiasa membantu. Dari keempat itu yang mana Bita melanggar? Tidak ada. Berarti Bita anu semua ya, masuk ya. Nah, oke. Di sini kalau kita lihat dari kasusnya Bita, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Apakah sama dengan Pak Basti, Bapak Ibu? Apakah sama? Membawanya langsung ke ini atau dipanggil atau seperti mungkin ada yang ingin disampaikan? Di Bu Asmi, apa yang Bu Asmi lakukan saat mendapat murid seperti ini? Mengamati apa penyebabnya, mengapa mereka sering minta izin ke kamar mandi. Ada lagi Bapak Ibu pernah? Sofi? Kalau minta izinnya cuma 1 kali, mungkin bisa dipahami, mungkin itu benar-benar. Tapi kalau sudah minta izinnya sedikit-sedikit sedikit-sedikit permisi, itu kita harus iniin dan sekali-kali harus kita ikuti, karena itu sudah sering terjadi ya. Nah, sekali kalau orang tua yang dulu yang kelas atas itu listrik lah, memberikan jilbab lah. Tapi kalau anak kecil itu berulang-ulang main Bu. Pokoknya mah kayak di kelas itu sudah berapa, apalagi kalau sudah mau pulang itu sudah. Mungkin ini pengalaman aja. Ya, benar Bapak Ibu, yang pertama kita lakukan adalah melakukan segitiga restitusi dengan memanggil ya. Jadi kita panggil anaknya, kita bicarakan baik-baik, kita akan masuk dalam menstabilkan identitas ya, kemudian kita masuk dalam validasi kebutuhan dan kita melihat nilai-nilai kesepakatan dalam keyakinan kelas kita. Ya, jadi keyakinan kelas itu Bapak Ibu sangat penting untuk selalu dibicarakan bersama dengan murid-murid di dalam kelas. Karena keyakinan kelas itu menunjukkan penguatan karakternya di dalam. Ada hal-hal yang mereka harus lakukan bersama yang sering kita lakukan, namanya kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, di sini ada kegiatan pendalaman kelas. Ya, mungkin kita perlu juga lihat, kemarin ada beberapa keyakinan kelas yang saya baca, nilai kebajikannya belum ada. Ya, jadi mungkin nanti kita sama-sama belajar bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang sesuai ya, yang sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, kita lihat di sini hormat. Ya, bentuknya Y Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas itu bentuknya Y, yakin ya, keyakinan kelas. Terlihat terdengar pertama. Biasanya di sini anak-anak kalau misalnya terdengar sih Bapak Ibu biasanya keyakinan kelasnya apa yang terdengar biasanya? Kalau terdengar di sini kan seperti ucapan terima kasih, tolong, ada nggak Bapak Ibu permisi, ada nggak keyakinan kelasnya dalam kelas seperti itu? Bunyinya seperti apa deskripsinya Bapak Ibu? Ibu Tia, terima kasih, ucapkan terima kasih jika ditolong, ucapkan maaf jika salah, ucapkan permisi jika izin atau lewat. Tolong, terima kasih
juga agak mati. Oke, betul banget ya teman-teman. Jadi terdengar itu juga harus ada dalam keyakinan kita sebagai rasa hormat. Dengan kebajikannya dalam hormat. Kemudian kita lihat yang terlihat. Nah, terlihat empati terhadap perasaan orang lain, membagaimana diri orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat atau berbagi. Nah, kalau terlihat berarti perilaku. Nah, Bapak Ibu ada nggak sudah masuk dalam keyakinan kelas ini? Yang terlihat, misalnya contohnya pada saat gurunya menjelaskan semua harus fokus. Nah, seperti itu biasanya. Atau saat ingin meminjam pensil harus izin dulu, seperti itu kan memegang. Kemudian kita harus saling berbagi, tidak ada yang pelit. Nah, biasanya bahasa-bahasanya itu kita buat dalam budaya positifnya harus kelihatan ya Bapak Ibu. Kemudian yang perilakunya tersenyum ramah, memberikan salam hormat atau berjabat tangan atau saling memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Nah, di sini perilakunya biasanya anak-anak coba sesama murid. Nah, saat dia sedang melakukan sesuatu pembelajaran, ada nggak anak murid kita yang sering bertengkar? Ya ada ya. Itu apa aja pasti dia bertengkar. Nah, di sini mungkin dalam kesepakatan yang di kelas kita harus memasukkan ini. Ya, saat belajar mungkin postur tubuhnya lebih tenang, tidak mengganggu teman yang lagi fokus belajar, semuanya tenang. Jadi itu harus masuk di dalam keyakinan kelas karena dia sudah ada terdengar, terlihat, berlaku adalah nilai kewajiban adalah hormat. Nah, di sini kita bisa melihat ini tampak seperti dan ini yang tidak tampak. Datang tepat waktu, tidak tampaknya adalah sering hadir terlambat. Nah, kemudian tampaknya menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampaknya adalah ta'ajuh kepada teman dan guru. Ada nggak murid-murid kita yang masih di sini? Ajuh ta'ajuh. Iya, ya. Banyak. Nah, ini perlu masuk dalam keyakinan kelas sebagai rasa hormat ya. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Nah, ini harus dilaksanakan karena kadang-kadang murid kita saat meminjam, kadang dia lupa mengucapkan terima kasih ya. Tidak mengembalikan barang dan memakannya sembarangan. Kemudian untuk bekerjanya, tekun bekerja dan menyimak guru, tidak mendengarkan guru dan acuh-acuh, menyerahkan tugas tepat waktu dan tugas tidak diberikan. Nah, di sini adalah respon dari anak-anak yang masuk dalam keyakinan kelas, maka akan muncul ya respon. Ya akan muncul tampak dan tidak tampaknya seperti ini. Nah, untuk meminimalis hal-hal yang tidak tampak ini, kita harus membuat keyakinan kelas yang disesuaikan dengan kondisi kelas dan kesepakatan bersama Bapak Ibu, bukan maunya kita, tapi sesuai dengan kesepakatan kelas bersama dengan murid-murid. Ya, sehingga keyakinan itu akan terjadi ya. Jadi tidak serta-merta sesuai dengan kebutuhan dari gurunya, tapi kebutuhan bersama. Oke Bapak Ibu, ini penutup dari saya bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang dimana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan, mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan saya tambahkan lagi satu Bapak Ibu, guru adalah teladan bagi murid-muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.